Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan kasih-Nya, kita dapat menunaikan kembali kewajiban salat Jumat berjamaah di masjid yang mubarakah ini. Demikian pula salawat serta salam senantiasa pula kita persembahkan dan iringkan kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah kisah analogi, sebagai perbandingan kita melihat dan memandang seperti apa keadaan manusia pada umumnya. Cerita ini selaku khatib kami ambil agar lebih memudahkan bagi kita untuk memahami pesan-pesan yang akan disampaikan melalui mimbar yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari atau pada suatu saat datanglah 3 orang laki-laki kepada seorang ulama. Mereka berkata, "Tuan, bolehkah kami belajar tentang Islam? Kami mendapatkan atau kami belajar tentang Al-Quran 30 juz dan ribuan hadis yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam waktu hanya sehari saja. Quran pindah di kepala, ribuan hadis masuk ke dalam otak." Setiap ulama yang kami datangi, setiap masyayikh yang kami datangi, mereka selalu mengatakan kami adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang gila. Bagaimana mungkin Quran 30 juz, ribuan hadis masuk di kepala hanya dalam tempo sehari semalam. Sedangkan kami inginkan semua itu hanya dapat kami peroleh hanya dalam waktu semalam. Sang alim pun berkata kepada 3 pemuda tadi, "Wahai saudara, bila sehari semalam Quran 30 juz, ribuan bahkan ratusan ribu hadis pindah di kepala, sehari semalam terlalu lama buat kalian. Bila kalian ingin belajar, hari ini kuajarkan Quran dan hadis hanya dalam tempo 1 jam saja. Kalian sudah faham 30 juz Quran dan ratusan ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka pun terheran-heran sambil berkata, "Bagaimana mungkin? Sedangkan sehari semalam pun tak seorang alim yang mengaku mengatakan bisa. Tapi berbeda dengan Tuan. Tuan malah berkata 24 jam terlalu lama untuk belajar agama. Bagaimana caranya kami bisa memahami itu, wahai Tuan?" Kata sang guru, sang ulama berkata, "Tapi ada syaratnya. Selama 1 jam, tak seorang pun di antara kalian bertiga yang boleh bertanya." Maka dibuatlah kesepakatan. Hal pertama yang dikatakan oleh sang guru, "Kalian bertiga ikuti aku." Kemana? Orang pertama berkata, "Jangan bertanya. Ini syaratnya.
Maka mereka pun mengikuti sang alim keliling kampung selama kurang lebih 30 menit. Berputar-putar. Kemudian orang kedua berkata, mengapa kita belajar Quran dan ribuan hadis hanya dengan diajarkan berjalan keliling kampung 30 menit, waktu tinggal 30 menit lagi. Orang ketiga berkata, sudahlah, jangan bertanya. Maka pada menit-menit terakhir, tibalah mereka berempat dengan sang guru di depan sebuah lubang gua yang sangat besar, namun sangat hitam, sangat gelap. Kata sang guru, kalian bertiga masuklah ke dalamnya dan ambillah apa yang bisa kalian dapati di dalam gua yang gelap itu. Maka mereka bertiga pun masuk ke dalam gua tersebut. Setiap orang menggunakan tangannya karena tidak ada yang dapat dilihat. Ketika mereka mencoba mencari-cari dengan tangannya, meraba sana, meraba sini, orang pertama mendapatkan batu yang besar. Dia berkata, kenapa kita mencari batu dalam gua? Maka dilepaskan kembali batu yang agak besar. Kemudian orang yang kedua memegang yang besar, memegang ukuran yang sedang dan yang kecil. Dia berkata, kalau begitu aku lebih baik memegang yang sedang-sedang saja. Dan orang yang ketiga berkata dalam hatinya, kalau belajar Quran dan ribuan hadis hanya dengan cara seperti ini, berarti kita sedang diuji apakah kita orang pintar atau orang bodoh. Maka orang ketiga tidak mengambil apa-apa dari dalam gua tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setelah mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dengar dari sang guru, berkatalah sang guru, kalian bertiga keluar dari dalam gua. Ketika mereka bertiga keluar, sang guru berkata kepada yang pertama, apa yang kau dapati dari dalamnya? Yang pertama berkata, aku sudah memegang yang besar, tapi aku melepaskannya karena hanya seonggok batu yang tiada berguna. Orang yang kedua dikatakan, apa yang kau ambil? Saya sudah memegang yang besar dan yang sedang, tapi setelah ku pikir-pikir, aku lebih baik mengambil yang ukuran yang sedang. Dan orang yang ketiga berkata, aku memegang yang besar, yang sedang dan yang kecil, tapi aku rasa kecil sudah cukup karena ini perintah yang harus kita jalankan. Kata sang guru, perlihatkan apa yang kalian dapati. Orang yang ketiga mengeluarkan batu yang kecil dari kantongnya. Namun sungguh ajaib, ketika dia mengeluarkan yang dikira batu, ternyata itu adalah sebuah permata yang berharga nilainya. Maka muncul dalam pikirannya, tadi saya sudah memegang yang besar, mengapa saya tidak mengambil yang besar? Orang yang kedua yang mengambil yang sedang, ketika melihat yang kecil, dalam hatinya berkata, untung saya mengambil ukuran yang sedang. Namun sungguh sayang orang yang ketiga, dia tak mampu berkata apa-apa, karena semuanya telah dipegang, walaupun kecil tak diambilnya. Kata sang guru, wahai tiga pemuda, seperti itulah Quran dan hadis. Quran 30 juz disebarkan oleh Nabi, oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, para muballigh dan muballighah. Baik Quran dan hadis disampaikan kepada kita, namun sungguh sayang hanya sedikit yang menerima dan mengamalkannya. Demikian pula dengan ribuan hadis yang diucapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kalian hidup di dunia, kalian tidak pernah sadar bahwa setiap perintah dan larangan bagaikan permata yang ada dalam gua, namun sayang kalian tidak mampu melihat nilainya. Dalam sebuah sabdanya, baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nadim, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Qala, "In kana khairan nadima alla yakuna zdada, wa in kana syarran nadima alla yakuna naz'a." Tak seorang pun, kata Nabi, yang mati kecuali pasti menyesal. Sahabat berkata, mengapa semua orang mati pasti menyesal ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bila ia banyak melakukan amal kebajikan, dia menyesal setelah dia melihat janji Allah surga yang tak berhitung.
Dan bagi mereka yang berbuat keburukan, maksiat dan kedurhakaan, dia akan jauh lebih menyesal setelah dia melihat betapa pedih dan kejamnya siksaan api neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam ungkapannya beliau mengatakan, "An-nasu niyam idza matu intabahu." Manusia dikala hidup hakikatnya mereka tertidur dan mereka bangun ketika mereka telah wafat. Bukankah orang yang sedang bermimpi tak pernah sadar kalau ia sedang bermimpi? Namun ketika ia bangun dari tidurnya, barulah disadari bahwa ia sedang bermimpi. Seperti itu kehidupan dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam, dan di akhirat kita mengambil apa yang kita tanam. Oleh sebab itu, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, perumpamaan kisah yang kami kemukakan pada awal khutbah menunjukkan bahwa kadang-kadang amal kebaikan bertebaran di muka bumi. Namun tidak semua orang mampu melihat di balik hikmah kebaikan itu ada sesuatu yang Allah janjikan di yaumil akhir kelak nanti. Semoga kita semua yang mengambil hikmah dari peristiwa analogi tadi dapat menjadikan hari-hari kita hidup di dunia ini yang sangat sedikit dengan lebih banyak mengambil kebaikan. Yakinlah wahai saudara-saudara, semakin banyak amal kita lakukan di muka bumi ini, di akhirat kelak nanti kita termasuk orang yang menyesal, kata Nabi. Karena berapapun kebaikan yang kita buat tak sebanding dengan nilai pahala, nilai janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.